Halo teman-teman, kembali bersama gue Tony di channel I'm Hallucination. Oke, di sini dengan tema penelitian dan fakta mengenai kesetaraan telekomunikasi di tanah Papua ya, teman-teman. Kenapa gue membahas ini? Ya di sini dari pengalaman pribadi juga ada di tanah Papua dengan berbagai fluktuatif jaringan yang sehingga tidak masuk akal. Di sini sekalian gue sama ngecek atau bukan ngecek deh, lebih ke research kenapa itu bisa terjadi dan gimana. Fakta mengenai kesetaraan telekomunikasi di Papua itu sendiri, Papua ini menjadi salah satu provinsi ya terluar atau terpinggir. Ini dalam tanda kutip terpinggir itu bukan diasingkan, maksudnya paling jauh terluar gitu, dari sentral-sentralnya atau paling timur juga kan Papua itu sendiri. Dan Indonesia menghadapi tantangan serius menurutku, bukan ya Papua itu sendiri dan Indonesia ini sebagai negara dengan berbagai kepulauan ini menghadapi kesenjangan itu. Meski pemerintah sudah berupaya ya dari zaman dulu sampai sekarang, disparitas telekomunikasi di tanah Papua tuh faktanya masih ada sampai sekarang, dan ini belum hilang teman-teman sebenarnya. Dan di sini gue dapat research ya, disparitas infrastruktur telekomunikasi di Papua menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2019. Telekomunikasi di Papua masih tergolong kurang berkembang, teman-teman. Terutama di daerah pedesaan dan yang terkecil. Ayo kita telaah dulu nih kalimatnya. Jadi daerah-daerah yang belum terjamah atau ya entah itu desa lah, menurutku ya salah satu tempat gua juga sih, mungkin salah satunya gitu, masih tergolong kurang berkembang dalam tanda kutip di bagian telekomunikasinya itu sendiri, teman-teman. Ya, itu benar dan gua juga merasakan. Yang kedua, kesenjangan antara daerah urban dan rural. Dari Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam laporan cakupan telekomunikasi 2023 menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara daerah urban seperti Jayapura dan Sorong dengan daerah-daerah pedesaan dan pegunungan di Papua dalam hal akses layanan telekomunikasi. Ya, kita analogikan ya, maksudnya nih. Maksudnya gimana? Ya, di Papua tuh yang terkenal cuma itu, Sorong dan Jayapura. Sorong mendekati Raja Ampat, Jayapura itu lebih ke sentralnya Papua. Papua Barat itu Sorong, Papua itu Jayapura, teman-teman. Kalau kalian pada belum tahu. Dan itulah sentralnya. Dan jaringan menurutku mulai ada atau
mulai oke itu di sentral itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi di kota-kota besar itu lebih cenderung lebih bagus jaringannya sendiri. Tapi kan Papua luas tuh teman-teman, aslinya sangat-sangat luas. Tapi yang di pusatnya yaitu Sorong sama Jayapura kalau di jaringan ya. Oke, yang ketiga kita bacakan. Keterbatasan akses internet. Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menemukan bahwa hanya sekitar 30 rumah tangga tuh, bayangkan teman-teman, di Papua yang memiliki akses internet dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 65%. Bedanya berapa persen teman-teman? Sangat-sangat jauh teman-teman. Hanya 30% dari rumah tangga di Papua yang memiliki akses internet teman-teman. Entah itu apapun yang alasan yang di dalamnya ya, tapi itu sangat rendah teman-teman. Dan itu adalah ya karena infrastrukturnya juga teman-teman. Jadi kita mau ngikuti juga kadang keberatan teman-teman, serius. Wifi belum masuk nih, wifi belum masuk. Pakai data itu per HP atau per kartu itu mentok kita bisa melakukan browsing 1 bulan itu mentok 50 giga. Kalau teman-teman berapa? Kita 50 giga teman-teman. Dan itu 50 giga harganya 280 sampai 350 per satu HP. Bayangkan kalau kalian punya berempat berkeluarga, ada bapakmu, adikmu, kamu, dan ibu. Ini sudah 4 nih, kali 250 sejuta sendiri. Bayangkan, sejuta sendiri itu tanah Papua itu teman-teman. Dan itu faktanya, gue merasakan itu teman-teman. Dibilang berat, tapi mau nggak mau kita harus melakukan itu gitu. Apalagi di zaman internet ya teman-teman, mau gimana juga serba salah. Oke, yang keempat itu kendala geografis seperti gunung, hutan, dan ya keindahan-keindahannya di Papua itu menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di sana. Yes, maybe ya benar juga, kesusahan untuk pembangunan listrik di sana gitu. Listrik apa? Internet, karena itu juga. Tapi menurutku kalau nggak dikorupsi juga jadi tuh. Sayangnya dikorupsi dananya jadi ya never know. Dan yang kelima, kurangnya investasi teman-teman. Di sana juga tuh sebenarnya ya aku bacakan sumbernya ya biar nggak salah. Desa telah lembaga riset independen menemukan bahwa Papua penerima investasi yang jauh lebih sedikit dari pengembangan infrastruktur komunikasi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Ini benar. Investasi dari luar memasuk ragu-ragu. Ya dengan berbagai kontroversi yang ada di dalamnya ya. Tapi menurutku pemerintah bisa lah untuk. Tapi aku tuh selalu bertanya teman-teman, sampai kapan ya tanah Papua itu? Ya benar sih, pelan-pelan. Tapi kan ada suatu bom waktu yang kita nggak akan tahu teman-teman. Entah suatu saat AI atau komputer kuantum itu datang dengan tiba-tiba dan di tempatku itu belum bisa mengimbangi dengan sesuatu yang imbang untuk mengerti kuantum, untuk mengerti AI. Wow,
kita masih keterpurukan jaringan dan teknologi sangat cepat gitu teman-teman. Dan pemerintah Indonesia juga masih menghadapi tantangan-tantangan juga sih menurutku. Ya banyak pro kontranya dan banyak naratifnya gitu teman-teman. Aku juga sebagai masyarakat Papua, aku bangga sebagai Papua. Tapi kalau dipikir-pikir untuk melakukan ini semua tidak gampang. Tapi ini kita sedikit sharing, aku sedikit sharing dengan kalian. Yaitu yang terjadi di tanah Papua. Untuk berkembang menurutku sangat-sangat sulit ya untuk berkembang sendiri di sana. Dalam hal IT, sistem informasi, teknologi informasi, informatika, teknik komputer, cyber, IoT, sangat-sangat masih terbatas. Mungkin iya ini sebagai pembukaan lapangan atau kalian pembukaan suatu pembukaan lapangan kerja baru di sana, mungkin iya, tapi nggak tahu kapan. Dan mungkin trennya juga udah berbeda gitu menurut saya ya. Mungkin kalau di tanah kayak khususnya di kota-kota besar kayak di Jakarta ataupun di Yogyakarta, kalian masih bisa mengejar tren itu, kayak apanya di AI atau artificial intelligence, dan di bagian IoT-nya, di smart city masih bisa terkejar itu semua untuk melakukan itu, dan proyeknya pun besar. Bahkan besok di IKN besok itu juga kan ada. Tapi aku melihat maju ke depan, coba melihat lompat maju ke depan, Papua ini besok ngapain, atau proyek kedepannya gimana, atau sekedar ikut-ikutan dalam tanda kutip. Bukan lebih ke ikut-ikutan sih, maksudnya lebih menunggu yang lain maju baru mereka bisa follow up dari belakang atau gimana, kita nggak ada yang tahu. Tapi di sini gue speak up bahwa memang Papua sangat masih tertinggal, dan saya merasakan itu, dan saya juga merasa sedih dengan itu. Buat teman-teman di sana tetap semangat. Dan dampaknya juga sangat terasa teman-teman. Keterbatasan akses informasi itu sangat terasa. Bahkan kami di sana sebagian besar itu sangat sulit untuk menerima informasi ya, dan berkomunikasi dengan baik. Bahkan dapat membatasi akses kayak berita, pendidikan, informasi-informasi yang penting dari lain, ya peluang ekonomi itu sangat terasa teman-teman. Mungkin kalau di tanah-tanah besar kita entrepreneurship, kita diajarkan untuk bersosial media dengan bagus atau dengan positif sebagai penjual atau pedagang, trader, apapun itu di sosial media, content creator, kalian diajari kalau di kota-kota besar beneran. Kalau di kota-kota yang terpencil kan nggak mungkin, atau bahkan khususnya di tanah Papua jarang dan sangat jarang. Peminatnya juga, pasarnya nggak ada.
Yang gue rasakan begitu teman-teman. Mau nggak mau kita harus keluar dari tanah Papua untuk menimba ilmu gitu. Dan fakta yang pahit ini kita harus telan mentah-mentah. Dan kembali yang tadi, menghambat pertumbuhan ekonomi teman-teman. Serius. Kayak bisnis usaha itu kayak sulit gitu mau keluar. Didengar oleh, nggak usah orang luar, didengar oleh wilayah-wilayah di luar, itu pun marketnya sangat sedikit teman-teman. Beda sama dari Jakarta atau dari mana, bahwa value-nya itu entah apa yang menurutku itu berbeda gitu. Jaringan juga kami susah untuk mengeluarkan value itu sendiri, kami belum di tahap mengerti. Nah ini teman-teman yang sangat-sangat prihatin, ketertinggalan pendidikan. Ini yang gue rasakan waktu zaman COVID kemarin. Itu semuanya lockdown dan kita mau nggak mau harus dipaksa untuk Zoom. Yes, bener, Zoom. Dengan kecepatan internet nggak sampai 1,1 Mbps download dan upload, kalian bisa bayangkan kita zoomnya gimana tuh. Dengan paket data yang sangat-sangat mahal, kita hanya mendapatkan 1,1 Mbps. Dan itu masih terjadi sampai sekarang di tempatku ya. Aku nggak tahu aturannya gimana untuk internet itu sendiri, atau peningkatan jaringan itu sendiri strukturnya gimana, nggak tahu. Tapi kita sudah sempat komplain kok dari tahun 2019 sampai tahun 2020 itu sempat kami komplain dengan masyarakat juga di situ, bahkan kepala desa, kepala suku, karena sangat-sangat terkendala kami. Dan akhirnya waktu COVID ini kami dipaksa untuk tatap muka gara-gara tidak bisa Zoom teman-teman. Dan itulah yang terjadi. Jadi kita tidak menganggap, bukan ini meremehkan COVID ya, COVID tetap ada, bentuknya ada, virusnya ada. Tapi ya kita kemarin waktu itu mau nggak mau mengikuti pelajaran dengan cara tetap muka. Ya walaupun pakai masker, tapi kadang ada yang sakit, ada yang apa, ya kita paksa. Udah, ibaratnya udah ditodong senjata gini nih, ya udah maju aja. Perkara face level 3 atau face level 2 ya maybe no, tergantung kalian. Ya itu, kita kemarin nekat gitu teman-teman, dan itulah yang terjadi di sana, khususnya di tempat gua ya. Gua cerita sharing tempat gua dulu di Papua, benar ya, jadi nggak ada salah tangkap di sini. Mungkin kalau kita mau coba di tempat lain di sana, mungkin banyak, serius ini banyak, dan risetnya pun ada, salah satunya di tempat gua kan gitu. Dan yang kelima ini juga ngeri teman-teman, peningkatan ketimpangan sosial. Disparatis infrastruktur telekomunikasi dapat memperkuat ketimpangan sosial di tanah Papua teman-teman. Nah inilah memang yang terjadi sampai sekarang.
bahkan tempat-tempat yang kecil atau terpencil dalam tanda kutip, kami itu sangat terisolasi dengan teriso teriso terisolasi terisolasi teman-teman, sorry ribet, kesulitan dalam mengakses layanan ini. Beneran kita nggak merasa kita terisolasi, tapi kita ini jadinya mau mengeluarkan ide, mengeluarkan apa itu masih dalam tanda kutip mengikuti budaya sebelumnya gitu. Contoh di kota lain, kalian bila mana ada masalah ataupun itu diviralkan, oke, diviralkan, maka yes, kalian akan bisa membantu orang itu untuk membantu masalahnya gitu. Contoh kalian nemu maling atau apa, kalian rekam dan viral, malingnya ketangkap, atau kalian dalam tanda kutip oknum polisi memukul siswa atau apa gitu, direkam, akan pasti terusut dan pasti tuntas. Kalau di tempat kami tidak, kalian akan dicaci dan dimaki oleh, masih di tahap itu teman-teman. Kalau kalian mau tahu, kalian akan di tahap kalian dicaci, dimaki, bahkan direndahkan sama yang berkepentingan di situ. Itulah bedanya teman-teman. Jadi terisolasinya ini dalam konteks apa dulu? Kalau dalam konteks itu ya benar, mereka belum punya knowledge yang sebesar atau sebagus dengan perkembangan zaman ini sendiri. Teman-teman kami ya, maksudnya termasuk tetangga-tetanggaku juga gitu, masih dalam tanda kutip kurang dengan perkembangan zaman. Nah ini teman-teman, konsultan medis jarak jauh juga nih, kesehatan, bahwa kita di sana untuk konsultan jarak jauh sangat sulit teman-teman. Dari segi kesehatan, yes, kita di sana ya sekedar ada, ibaratnya mati kanker dibilang flu juga nggak ada yang tahu gitu. Mau dibawa kemana ya sudah nggak ada yang tahu gitu. Ya udah gitu aja, kayak nggak fleksibel gitu teman-teman. Jadi ya kita ibaratnya mati kanker nggak ada yang tahu juga gitu. Mati kanker dikira flu, atau mati flu dikira kanker juga kan ada gitu. Ya ini semua tentang pendidikan dan rembetannya atau jaringan-jaringannya itu sendiri. Nah ini yang budaya juga teman-teman, bahwa budaya di tanah Papua sendiri memang jarang keluar, kecuali mereka mempunyai organisasi yang membawa itu, tidak seperti yang lain. Contoh dari Jawa atau Jakarta, tradisi budaya ondel-ondel, kuda lumping sangat terkenal teman-teman. Tapi apakah teman-teman tahu tentang budaya tumbuk tanah? Tidak semua orang tahu, dan memang beda, tolak ukurnya beda, peminatnya juga beda, pasarnya juga beda. Yes, support and demand gitu. Ya itu teman-teman, ya ini sebagai sharing saja teman-teman. Kalau kalian mau tahu, dan ini sebagai caraku speak up tentang
kesetaraan jaringan di tanah Papua, dan itu yang saya alami. Dan peace bagi saya juga sebagai orang Papua yang tinggal di Papua, ya memang saya nggak asli dari Papua, tapi saya bangga jadi orang Papua. Dari keluarga saya juga ada. Disinilah cara saya untuk speak up. Dan bila mana kalian punya saran ataupun punya kritikan yang mau kalian sampaikan, bisa tulis kolom komentar. Kalau mau ngajak gua ngopi-ngopi ataupun membahas yang lebih dalam tentang ini, oke, akan saya terima dengan baik-baik. Dan terkutip, peace. Check it out. Terima kasih teman-teman untuk kegabutan ini, dan